Angkatan bersenjata Yaman mengklaim telah meluncurkan rudal balistik hipersonik menargetkan pusat kota Israel. Selain itu, Houthi juga menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Yafa pada Selasa 1 Juli 2025. Akibatnya, fasilitas tersebut mengalami kerusakan parah dan melukai beberapa pasukan Zionis. Dikutip dari Al-Bayadin, kabar itu dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree pada Rabu 2 Juli pagi. Militer Israel mengakui peluncuran rudal dari arah Yaman terhadap sistem pertahanan mereka. Dilaporkan serangan itu menggunakan puluhan rudal hipersonik Palestina 2. Rudal tersebut berhasil mencapai sasarannya dan menghentikan aktivitas di sekitar bandara. Dikabarkan jutaan warga Israel ketakutan dan melarikan diri ke tempat perlindungan akibat serangan dari Houthi. Selain rudal, 3 drone diluncurkan ke lokasi sensitif pusat kota Yafa dan Askalan. Ketiga drone tersebut diklaim menyerang fasilitas militer penting milik pasukan Zionis. Angkatan bersenjata Yaman menyatakan serangan itu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza. Operasi ini disebut sebagai balasan atas tindakan genosida yang dilakukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Pemerintah Iran melayangkan protes keras kepada negara tetangganya Azerbaijan. Hal itu terjadi setelah mencuat dugaan jet tempur Israel melintasi wilayah udara Azerbaijan untuk menyerang Teheran. Lantas dugaan itu memperkeruh hubungan diplomatik antara kedua negara tetangga tersebut. Iran menyatakan jet Israel menggunakan koridor udara di atas Laut Kaspia yang dikuasai Azerbaijan untuk meluncurkan serangan. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 2 Juli dilaporkan serangan terhadap Teheran dan Karaj dilancarkan dari wilayah udara Azerbaijan. Sementara itu, serangan ke daerah Tabriz dan Isfahan dilakukan dari wilayah udara Iran. Pemerintah Iran meminta klarifikasi resmi dan menyebut hubungan militer Azerbaijan dan Israel sebagai faktor pemicu. Menanggapi hal itu, Azerbaijan membantah tuduhan tersebut dan menolak keterlibatannya dalam konflik antara Iran dan Israel. Meski demikian, media Iran menyoroti adanya indikasi kerjasama militer antara Baku dan Tel Aviv. Selain itu, pejabat Iran menekankan pentingnya transparansi dan investigasi menyeluruh atas insiden ini. Bahkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menyampaikan keprihatinannya secara langsung kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, meluncurkan salvo roket Q-20 ke arah pemukiman Israel di wilayah Nir Zitzak dan Miftahim pada Selasa 1 Juli. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan kosong disambar peluru kendali milik pejuang Hamas. Serangan itu dilakukan dari wilayah utara Khan Yunis, Gaza Selatan, tempat kendaraan militer Israel beroperasi. Sementara itu, pejuang Al-Qassam menyatakan unit lapis baja dan peralatan teknik militer Israel berhasil dihancurkan. Sebelumnya, militan Hamas juga melaporkan telah menghantam 4 ekskavator teknik Israel dengan peluru Ali Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan tersebut menyebabkan peralatan terbakar dan menewaskan tentara Zionis. Bahkan helikopter militer Israel terlihat mendarat untuk mengevakuasi yang terluka. Di lokasi yang sama, pejuang Hamas juga menargetkan tank Merkava dan bulldozer D9 dengan alat peledak. Dalam operasi terpisah, Brigade Al-Quds dari Jihad Islam Palestina turut melakukan 2 serangan terhadap militer Israel di wilayah Khan Yunis. Jenderal senior Iran Yahya Rahim Safavi menyatakan kehancuran rezim Zionis dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah di depan mata. Menurutnya, agresi Israel terhadap Iran hanya mempercepat siklus kehancuran Zionis. Bahkan Amerika Serikat dan Israel gagal mencapai tujuannya dalam perang terbaru melawan Iran. Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan langsung penasihat militer utama pemimpin tertinggi Iran Yahya Safavi pada Senin 1 Juli. Sementara itu, Iran mengetahui secara rinci seluruh kepentingan, struktur, dan pangkalan musuh di kawasan. Ribuan rudal Iran bahkan telah mengunci target-target tersebut dalam database militer. Jika terjadi serangan, Iran akan merespon lebih keras dan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi musuh. Saat ini kekuatan IRGC telah melampaui kawasan Timur Tengah dan siap menghadapi segala bentuk agresi. Perlu diketahui, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 930 orang termasuk komandan militer, ilmuwan, dan warga sipil Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan rudal andalan terhadap jantung kota Israel. Akibatnya mengalami kerusakan signifikan di berbagai kota yang dikuasai rezim Zionis.
Pasukan pertahanan Israel dikabarkan memborong persenjataan dari Amerika Serikat senilai 510 juta dolar. Sebelumnya Israel dilaporkan mengalami krisis anggaran dan kehabisan senjata seusai perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya mengutang ke Amerika Serikat untuk beli persenjataan baru. Dikutip dari Warta Kota Live, pembelian besar-besaran ini ditekan pada Senin 30 Juni oleh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat pertahanan dan menghadapi potensi ancaman lanjutan dari Teheran. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyetujui transaksi ini namun masih menunggu persetujuan akhir dari Kongres. Langkah ini diambil setelah Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran ke situs nuklir militer di Iran. Serangan tersebut berhasil menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir dan komandan militer Iran. Israel berdalih bahwa serangan itu untuk menghentikan program nuklir di Teheran. Penangkapan mencekam terekam saat rudal balistik Iran menghantam gedung apartemen di pusat kota Israel Beersheva. Serangan tersebut memicu kepanikan warga dan memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat perlindungan. Rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menghantam kawasan permukiman padat di selatan Israel. Akibatnya gedung pencakar langit di pusat kota Israel mengalami kerusakan parah. Dikutip dari Ynet News pada Rabu 2 Juli, ledakan dahsyat terdengar di pusat kota Israel hingga radius ratusan kilometer. Adapun rekaman yang beredar di media sosial, tampak bola api besar menyelimuti lantai dasar apartemen sesaat setelah rudal Teheran beraksi. Gedung apartemen itu kini tak lagi layak huni dengan puing-puing berserakan di pinggir jalanan. Militer Israel mengakui bahwa sistem pertahanan mereka gagal mencegat rudal dari Iran. Sementara itu, beberapa penghuni dilaporkan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Otoritas setempat langsung mengevakuasi warga sekitar demi menghindari serangan susulan. Gencatan senjata antara Iran dan Israel dinilai rapuh dan berpotensi memicu kembalinya perang bayangan. Analis memperingatkan konflik bisa meletus kembali dalam bentuk serangan cyber, operasi rahasia, hingga pertempuran proksi. Hal itu terjadi jika salah satu pihak gagal menahan diri melepaskan serangan. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan oleh analis geopolitik dari perguruan tinggi di London Andreas Krieg pada Senin 1 Juli. Menurutnya, perdamaian bisa berlangsung jika Teheran mengutamakan pengendalian diri dan Israel tidak melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Selain itu, negara Teluk mampu bersikap secara netral. Namun jika salah satu elemen itu runtuh, konflik diyakini akan kembali meletus. Proksi Iran seperti Hizbullah, milisi Irak, dan Houthi dikabarkan berpotensi dilibatkan dalam perang bayangan tersebut. Sementara itu, Israel juga diperkirakan akan terus menargetkan kepentingan Iran di Suriah dan Lebanon untuk menekan kekuatan musuh. Bahkan kekuatan udara dan intelijen Zionis menjadi tameng Israel dalam mencegah ancaman regional.